Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video tentang strategic planning yang disusun dari future thinking. Dan ini adalah step ketiga, yaitu pada saat kita harus melakukan analisis TOWS, Threat, Opportunity, Weaknesses, dan Strength. Bagian ini adalah bagian yang paling menguras tenaga dan waktu dalam kondisi realnya. Tim atau suatu working group untuk strategic planning dapat menghabiskan minimal 20 working hours, 20 jam kerja atau sekitar katakanlah 5 hari penuh untuk mendiskusikan tentang analisis TOWS ini. Namun demikian, jika bagian ini berhasil dilalui oleh tim, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah dan lebih tertata karena sudah ada dasarnya. Bagian ini juga merupakan bagian pengenalan lebih dalam lagi bagi tim yang bekerja dalam institusi atau dalam lembaga, atau meskipun ini untuk personal strategic development atau strategic planning untuk personal, ini adalah bagian penggalian yang akan sangat bermakna bagi setiap personal kita. Contoh dalam video ini adalah contoh yang ringkas. Berikut ini adalah bagian ringkasan visual TOWS yang sebenarnya luaran utama dari diskusi berjam-jam dan energi yang ditumpahkan oleh tim. Luaran tersebut nantinya dapat digambarkan dalam visualisasi berbentuk seperti ini. Dalam bagian threats, kita bermula dari threats. Threats adalah bagian yang menjawab pertanyaan tentang what are the threats? Ancaman apa yang saat ini ada bagi organisasi atau bagi personal? Nah, daftarkan, tuliskan dari yang paling mengancam atau paling tinggi prioritasnya ke yang paling rendah. Kemudian, threats juga dapat berasal dari internal maupun external stakeholders. Usahakan untuk mendaftarkan yang sangat penting, list that matters, dan menghindari hal-hal yang tidak material, yang mungkin tidak dapat diubah oleh tim atau tidak dapat diubah oleh diri sendiri. Kemudian bagian opportunities. Bagian opportunities menjawab pertanyaan, ada apa, kesempatan-kesempatan apa saat ini dan 5 tahun, 10 tahun mendatang bagi organisasi atau bagi personal. Ingat kembali preferred future yang sudah ditentukan, kemudian lihat sinyal-sinyal yang ada dalam opportunity. Kemudian sekali lagi daftarkan hal-hal yang ingin kita selesaikan, yang relevan, yang kita unggul di tempat itu. Itu adalah bagian opportunities. Kemudian W untuk weaknesses. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan organisasi atau bila ini adalah strategic planning untuk personal, kelemahan untuk personal. Sekali lagi, list that matter. Kemudian ini dapat juga termasuk sistem yang kita ingin atau dapat ubah sebenarnya. Terakhir adalah strengths. Strengths diletakkan sebagai poin terakhir supaya kita dapat merangkum sebenarnya dengan keunggulan kita, apa yang kita dapat lakukan untuk mengatasi ancaman, menjawab tantangan atau opportunities, dan kemudian mengurangi atau meniadakan bahkan weaknesses. Nah, apa kekuatan-kekuatan kita? Sekali lagi, lihat kembali preferred future dan sinyal-sinyal menuju preferred future. Tentukan apa yang sudah menjadi milik atau kekuatan keunggulan kita. Kemudian, list that you have an excellence on it. Daftarkan, mulai prioritaskan apa yang sangat kuat yang kita miliki dalam strengths tersebut. Nah, teman-teman, dalam contoh berikut ini, saya mengungkapkan contoh hasil pembahasan tentang TOWS di Tim Strategic Planning untuk Unika Atmajaya. Sekali lagi, ini adalah simplistic example. Artinya, bukanlah seluruh analisis yang digambarkan oleh tim, karena jelas tidak akan memadai waktunya,
Kemudian ini hanyalah contoh bagian-bagian yang saya sengaja highlight supaya teman-teman dapat melihat bagaimana proses menentukan analisis dan apa luaran dari analisis tersebut. Berikut ini adalah ringkasan TOWS analisis dari Unika Atmajaya. Meskipun sekali lagi ini adalah bentuk sederhana dari analisis 1 hingga 2 minggu duduk bersama dalam tim dengan working hours yang sangat penuh, intens, energi dan waktu dituangkan. Nah, bila kita lihat internal dan eksternal analisis dalam contoh ini, kami merangkumkan poin-poin utama yang menjadi threats untuk Unika Atmajaya. Misalnya prospective students profile, kemudian adanya gap generation, kemudian adanya competitors dari universitas-universitas lain, serta international universities, hasil kerjasama ataupun yang sudah mulai berdiri di Indonesia. Kemudian untuk opportunities, kita memiliki good reputation, sudah punya collaboration and partnership, kemudian ada public needs dalam skills and knowledge certification. On weaknesses, we discussed about conventional field of studies that we have. Kemudian kita adalah universitas yang swasta, tuition fee dependence, dan complex management issues. Dalam bagian kekuatan, kita menyimpulkan strong quality of faculty members and flagship areas. Kita sangat kuat dalam medicine, psikologi, dan teknobiologi. Kemudian kita memiliki digital and online ecosystem, serta partnership dengan industries and other universities. Demikianlah ringkasan TOWS dari Unika Atmajaya sebagai contoh saja. Nah, teman-teman, slide-slide berikutnya adalah slide pendalaman pada saat tim melakukan analisis selama berhari-hari dalam beberapa jam berdasarkan data yang ada. Jadi bagian ini benar-benar hal-hal yang secara simpel saya highlight dalam slide ini, tetapi sesungguhnya merupakan proses perdebatan dan diskusi yang cukup dalam dan sangat intens. Contoh berikut ini adalah tentang external analysis untuk threats. Kemudian kita mempunyai data, kita melihat data dari internal dan eksternal, dan menuliskan apa simpulan kita terhadap threats tentang recent studies a university, kemudian kita bicara tentang generation set. Selanjutnya, di slide selanjutnya adalah contoh ketika kita membahas external analysis tentang opportunities. Apa yang sudah kita miliki dan apa yang di luar kita tahu opportunities-nya ada. Kemudian kita buatkan visualisasi seperti ini. Contoh selanjutnya adalah deeper analysis untuk external analysis opportunities, tetapi berbasiskan data LMS market, kemudian microlearning penetration, kemudian startup education di Indonesia. Ini merupakan bagian dari diskusi ketika kita membahas opportunities. Contoh selanjutnya mengenai external opportunities yang berkaitan dengan knowledge sharing. Kemudian kita ingat atau kita lihat sinyal dalam private future, kita banyak melihat dunia teknologi mempunyai jejaring atau networking yang sangat luas dengan banyak nodes dan banyak links antar networking tersebut. Maka ini merupakan opportunities bagi Unika Atmajaya. Contoh berikutnya adalah internal analysis tentang weaknesses yang kita miliki ketika kita membahas tentang manajemen, struktur yang kadang-kadang dirasa sangat kompleks. Kemudian kita melihat seperti apa pembagian struktur tersebut. Ini merupakan internal analisis yang lebih dalam. Contoh berikutnya, internal analisis di mana kita melihat kekuatan kita, terutama pada digital and online ecosystem. Kita sudah memiliki berbagai macam tools dalam digital ecosystem kita, dan ini merupakan kekuatan kita untuk menjelang private future yang kita inginkan menjadi Blue Ocean University yang mengedepankan collaboration,
e-learning, interdisciplinarity, tentu backbone kekuatan digital and online ekosistem menjadi sangat penting. Berikutnya adalah internal analysis kekuatan dalam hal national and international networks yang kita miliki. Ini berbasis data dari yang kita himpun berdasarkan data kemitraan kita dengan universitas, industri, NGO, ataupun NPO kita. Nah, teman-teman, demikianlah bagian dari langkah yang sangat penting ini. Langkah ketiga yaitu TOWS atau Threat Opportunities Weaknesses Strengths Analysis. Sekali lagi, langkah ini adalah langkah di mana kita sangat going deeper, sangat detail, sangat menyita waktu dan energi kita. Semoga teman-teman merasakan seperti apa detail ini dan laluilah langkah ini dengan passionate sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang organisasi ataupun diri kita untuk langkah strategic planning berikutnya. Demikian teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.